Ya. Semoga jaringan tidak bermasalah. Sudah bisa dimulai, Kak? Iya, dimulai kapan dia, Pak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada malam hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada malam hari ini mungkin kita akan membahas masalah multiple intelligence theory in language yang akan dibawakan oleh Kakanda Sahril. Nah, sebelum saya mempersilahkan Kakanda berbicara, saya akan membacakan CV beliau. Nama Sahril SS MPD, organisasi atau jenjang karir, dosen tetap pada Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu, riwayat pendidikan S1 Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar 2001 sampai 2006, S2 Pendidikan Bahasa Inggris UNM Makassar 2007 sampai 2009, S3 Pendidikan Bahasa Inggris UNM Makassar 2018 sampai sekarang. Dan juga beliau adalah mantan ketua HMJ periode 2003 sampai 2004. Jadi langsung saja Kak, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Oke, first of all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's say thanks to the Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us a chance so we could attend this Road to International Conference on English Language and Literature, Indonesia and Japan International Interdisciplinary Seminar virtually. Well, thank you, moderator Nur Wahyuni Muslimin. So I could call you Yuni, ya? Could I call you Yuni? Okay. Well, ketua HMJ 2 periode kayaknya, 2003, 2004, dan 2004, 2005. Sepertinya saya 2 periode. Okay. Some previous speakers have had talked much about linguistics and literature, and last night Dr. Faida talked much about analogy, one of a branch of linguistics. This session, I just want to share about my experience in conducting some research. Okay, I'll share my the title of my paper tonight is sharing experience related to research. Okay. Before come to the explanations, I'd like to talk to you that after graduating my bachelor program or S1 program at English Language and Literature at the faculty, my concern, most of them relate to education. So I'm going to talk about the research generally. Okay. First speakers talks about kiat-kiat penelitian, and I only feel what is the important things in research.
basic concept of a research should be important. What we are going to research, the things that we are going to research should be important. Harus penting. Jadi apa yang kita akan teliti itu sifatnya atau mengandung bahwa apa yang kita lakukan itu penting. Tergambar dari latar belakang yang kita akan tulis atau akan tercermin di latar belakang bahwa apa yang kita lakukan itu penting. The second one is novelty. Jadi penelitian yang akan kita lakukan bersifat ada sifat kebaruannya atau novelty. Jadi tidak banyak orang yang teliti di wilayah kita yang akan kita teliti. Kemudian urgent, mendesak. Jadi konsep ketiga dalam latar belakang yang kita gambarkan itu adalah urgent, mendesak. Dan yang keempat itu adalah visible atau layak untuk kita lakukan penelitian. Walaupun dia penting, ada kebaruannya, urgent, tetapi harus layak untuk kita lakukan dalam proses penelitian. Oke. Dalam latar belakang yang kita tulis nantinya dalam social research ataukah dia di humaniora, kita menggambarkan latar belakang itu ada fakta sosialnya atau social fact-nya di paragraf-paragraf awal dalam menggambarkan paragraf, menulis paragrafnya itu adalah ada fakta-fakta sosialnya. Contoh yang lagi tren sekarang dalam penelitian itu adalah online learning di masa pandemi misalnya. Pembelajaran misalnya contoh pembelajaran bahasa Inggris di masa pandemi. Kita akan bicara tentang fakta-fakta sosialnya. Kemudian setelah fakta-fakta sosialnya atau kenyataannya, we come to the next step. Literature facts. Harus ada fakta-fakta literaturnya. Apa yang kita teliti sudah ada sebelumnya. Artinya sudah ada penelitian yang kita gambarkan dalam fakta sosialnya. Yang ketiga, dalam latar belakang itu harus memuat gaps. Apa itu gaps? Ibaratnya gaps ini kita main puzzle, kemudian ada satu puzzle lagi yang kita akan masuk, itulah gapsnya. Kita mau masukkan kemana? Yang mana belum terisi gitu. Wacana apa yang belum masuk atau sisi apa yang belum dibahas dalam satu penelitian atau dalam satu topik atau tema yang akan kita angkat. Seperti gambar yang ada di screen ini. Jadi tinggal satu puzzle, kita akan mengisinya di mana. Kemudian research gap is a question or a problem that hasn't been answered by any of existing studies or research within our or your field. Sometimes a research gap exists when there is a concept or new idea that hasn't been studied at all. Jadi research gap itu adalah sebuah pertanyaan atau permasalahan yang belum terjawab oleh studi-studi yang sudah ada. Itulah research gap. Itulah pentingnya research gap. The gap also considered the missing piece or pieces in the research literature is the area that hasn't yet been explored or is underexplored. This could be a population or sample such as size, time, location, etc. Research method, data collection and or analysis or other research variables or condition. This is the important things in our background that should be described
yang harus digambarkan dalam latar belakang itu adalah gap-nya, sehingga penelitian kita itu akan lebih menarik kalau kita memasukkan gap atau research gap or knowledge gap, ya. Bahwa apa yang saya akan lakukan, apa yang saya akan teliti itu belum ada, atau ada sebagian yang telah meneliti tetapi tidak deep, tidak mendalam. Oke. Nah, yang paling penting juga adalah dari fakta-fakta sosial dan fakta-fakta literatur tadi itu akan memunculkan gap. Okay, next, literature review. What is the purpose of literature review? Yang pertama adalah find out information already exists in your field or in our field of research. Menemukan informasi-informasi yang sudah ada, yang ada hubungannya dengan apa akan kita teliti. Kemudian selanjutnya, identifying gaps in the literature. Kita menemukan gap-nya, kita mencari dan mengidentifikasi gap yang sudah ada. Oh, ini sudah diteliti. Oh, saya akan meneliti yang ini. And find other people working in your field. Menemukan lagi, mencari lagi, dan research atau orang yang telah melakukan, orang yang melakukan penelitian di bidang yang sama dengan kita. Selanjutnya, identifying methodologies and research techniques. Kita mengidentifikasi teknik apa, metode apa yang digunakan. What kind of methods used in the same field. Ya. Identifying ideas, conclusion, theories, and establish similarities and differences. Mengidentifikasi idenya, konklusi dan teori dan segala macam. Provide context for your own research. Kita provide, ya, di mana kita punya penelitian. So, relationship between previous studies and theories. Memperlihatkan hubungan antara studi-studi sebelumnya atau studi-studi sebelumnya dan teori-teori sebelumnya relate to our research. Jadi ini semua tentang literatur. Kenapa pentingnya literatur? Yang paling utama dalam penelitian adalah literatur review-nya kita. Mesti kita kalau bahasa speaker sebelumnya itu adalah banyak membaca, lebih banyak membaca, banyak menemukan sesuatu yang baru dalam in our field, ya, dalam field kita. Oke. Ya. Untuk merumuskan research question nanti, ibaratnya piramida terbalik, kita literature review dulu, membaca dulu, and then after reading some literature, we will find the gap of our research. Ya. Kita akan menemukan gap. Kita akan melihat, oh, saya akan meneliti di sini. Ini yang saya akan teliti. Ini area saya. Walaupun misalnya dalam kesusastraan or in literary works misalnya, banyak hal yang sudah dibahas, tetapi kita mencari gap-nya di mana yang belum terisi. Setelah menemukan gap, barulah kita merumuskan we provide research problems and into research question. Jadi research problem itu secara global, umum, kemudian kita turunkan menjadi research question yang akan kita jawab dalam penelitian kita. Oke, sources of LR, literature review. Ada beberapa sources yang kita bisa gunakan dalam penelitian. Misalnya yang pertama adalah
scientific papers, journal articles, books, thesis, and dissertation. In the pandemic condition seperti sekarang ini, banyak sekali jurnal-jurnal yang open access, ya, open access jurnal. Yang dulunya itu close access, tidak bisa dibuka kalau kita tidak membelinya. Sekarang sudah banyak, ribuan bahkan jutaan kalau saya tidak salah, secara mencari jurnal yang ada di nanti saya akan tunjukkan beberapa jurnal yang populer, alamat-alamat website. Buku. Nah, sekarang juga ada alamat web yang menyediakan e-book, electronic book, ya, e-book yang dalam bentuk PDF. Kemudian tesis dan disertasi. Tesis ini bisa didapatkan kalau saya lihat di UIN Repository library-nya UIN Alauddin Makassar, itu kita bisa buka. Saya tidak tahu kalau di sastra Inggris apakah skripsinya itu sudah diarahkan ke dalam bentuk jurnal. Kemudian dissertation. Yang kedua, popular written works. Jadi tulisan-tulisan yang populer yang seperti magazine atau newspaper. Yang ketiga, literary works seperti poem, short story, novel, etc. Other sources, Holy Quran, website, film, video, sound, recorded song, interview, picture, foto, paint, sketch, daily note, etc. Itu semua bisa jadi sumber dalam literatur review. Jadi sekarang kita tidak ada lagi, Pak, saya tidak menemukan referensinya, susah untuk dapat referensi tentang ini. Semua ada dalam internet. Okay. The process of literature review, first is select a topic. Topik apa yang akan kita cari? What kind of paper that we are going to search? Topiknya dulu. Keywords-nya. The second, search the literature. Write the review, survey the literature, critique the literature, and develop our argument. Oke, ini beberapa some online sources, beberapa sumber-sumber yang online. Ya, mungkin sebagian dari kita sudah tahu, tapi saya hanya mengingatkan kembali. Yang pertama, Directory of Open Access Journal, DOAJ, ini sangat populer sekali. Kemudian Science Direct dulu, Science Direct ini berbayar. Di Science Direct ini jurnalnya ada yang open dan ada yang close access. Jadi yang open saja yang kita bisa buka kalau kita tidak membayarnya. Kemudian yang ketiga ini juga populer, sangat banyak sekali referensi yang bisa didapatkan di Google Scholar atau cendekia. Sangat banyak sekali. Yang keempat ini gen.lib.trust.ec. Ini biasanya kita buku. Kalau misalnya cara penggunaan GenLib bisa di-download di YouTube atau di Google. Ini PDF Drive. Referensi-referensi yang e-book yang sering saya banyak dapatkan itu di PDF Drive kalau buku. Kita klik saja, kemudian cari keywords-nya, buku apa yang kita cari. Dan ada lagi beberapa yang bisa. Oke. Nah, sekarang dulu kalau kita menulis itu pasti menggunakan manual. Nah, sekarang banyak reference manager. Apa itu reference manager? Cara pengelolaan literatur. Oke. Cara pengelolaan pustaka. Yang pertama, ada aplikasi yang disebut dengan Mendeley, Zotero, EndNote, dan ada beberapa aplikasi lagi. Tetapi Zotero sepertinya berbayar. EndNote juga berbayar berlangganan. Kalau Mendeley ini gratis, hanya butuh email saja.
Terus kita bisa download, kita bisa install Mendeley Desktop-nya. Nah, sebelum saya ke multiple intelligence, saya akan coba untuk memperlihatkan sekilas tentang proses Mendeley seperti yang saya gunakan sekarang. Oke, ini konten dari, sorry. Oke, ini konten dari Mendeley. Jadi kalau kita ingin mengutip sesuatu, kita menggunakan Mendeley Reference Manager. Ini secara otomatis akan masuk ke dalam, contoh saya langsung praktik saja ya. Oke, misalnya tentang multiple, sorry. Sorry, saya stop screen sini dulu. Ya, misalnya multiple intelligence. Saya tidak tahu apakah di Win sekarang masih menggunakan footnote atau sudah menggunakan endnote. Karena biasanya Win menggunakan footnote. Oke, kita lihat ya. Kita pakai Mendeley. Kita insert citation. Oke, kemudian kita cari Gartner. Oke, ini secara otomatis masuk ke dalam paper kita kalau kita menggunakan Mendeley, tetapi harus online. Nah, keunggulan Mendeley dari manager citation yang ada di Microsoft Word, perbedaannya adalah kalau Mendeley dimanapun, kapanpun kita bisa buka, yang penting ada connect internet. Oke. Oke, selanjutnya saya kembali ke Mendeley Desktop. Jadi kita bisa tambahkan kalau file itu sudah ada di komputer kita atau laptop kita, kita bisa add files add files atau buku yang kita ingin masukkan dalam referensi kita, kita add entry manually. Cara memasukkan referensi dalam Mendeley. Pengalaman ketika membimbing mahasiswa dan juga sekarang pengalaman dibimbing oleh dosen, karena status saya sekarang adalah mahasiswa, itu memasukkan buku, misalnya buku, kita ingin masukkan, kita entry saja seperti ini, kita masukkan buku atau jurnal, akan kita masukkan secara manual, kemudian akan terbaca secara digital nantinya, apapun itu. Jadi ketika membimbing dulu mahasiswa di kampus, banyak bibliografinya berlembar-lembar. Cari di yang mana quotation-nya, itu tidak ada dalam pembahasan. Hanya ingin terlihat bahwa referensi yang saya gunakan banyak, tetapi tidak disitasi buku-buku yang masuk dalam bibliografi atau referensi. Sehingga kalau kita menggunakan aplikasi, itu secara otomatis apa yang kita citasi itu akan muncul dalam referensi atau bibliografi kita. Jadi kita tidak lagi bisa mengelak di mana bukunya ini, kita langsung perlihatkan Mendeley. Dulu ketika kita ujian ya, ujian akhir kalau tidak salah, kita bawa buku-buku itu ketika ujian, pada saat ujian skripsi. Karena kita belum menggunakan aplikasi-aplikasi reference manager. Oke, nanti banyak tutorialnya di YouTube, bisa dilihat untuk Mendeley-nya.
Selanjutnya, sorry. Oke. Multiple intelligence theory. S2 saya kemarin meneliti tentang multiple intelligence itu kebetulan di sastra Inggris sendiri tahun 2008-2009 kalau saya tidak salah ingat, pelaksanaan penelitian saya tentang multiple intelligence theory. Oke, intelligence. Oke. Yuni, do you know what is intelligence? Kecerdasan, Kak. Ya, itu bahasa Indonesianya. Oh. Bahasa Indonesianya. Do you know what is intelligence itself? What is the definition of what is intelligence in your mind? Dari apa yang saya baca tadi, Kak, intelligence adalah sesuatu yang memang tertanam dalam diri kita sedari kita lahir, Kak. Sedari kita lahir itu intelligence. Yeah. So everyone is intelligent. Ya, saya pikir begitu, Kak. No one stupid. No one stupid. Everyone is no one stupid. Okay. Intelligence from some experts, because when we talk about intelligence, this is psychological side, ya, bidang psikologi. There's some definitions over here that intelligence is the capacity to acquire and use knowledge. Okay. Piaget theory, ini yang terkenal juga. The theory of developmental psychology, intelligence is developmental construct in mind of the learner and moves from concrete to abstract stage of understanding. Oke, ada beberapa tokoh psikologi di sini, Piaget, Vygotsky, Steinberg, ya, ini semua yang terkenal. Goleman, teori tentang emotional intelligence, etc. Oke. The expert of multiple intelligence proposed by Howard Gardner, ya. Multiple intelligence itu sendiri dipelopori oleh Howard Gardner from Harvard University, ya. In 1983, ya, pada tahun 1983. Mungkin Yuni belum lahir waktu itu. Sometimes the teacher divine that intelligence is an ability in math and linguistic. Kadang-kadang kita mengartikan bahwa kecerdasan itu adalah kemampuan dalam matematika dan bahasa. Ya. Biasanya kita kadang-kadang orang yang belum paham tentang multiple intelligence, divine that intelligence is the ability in math and linguistic. What Gardner defines that intelligence is a biological potential to process information that can be activated in a cultural setting to solve problem and create product that's felt in culture. Jadi kecerdasan itu adalah kemampuan solve problems, ya, menyelesaikan masalah. Masalahnya siapa? Masalahnya kita, masalahnya yang lain. And create products. Kita menciptakan sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Itu adalah kecerdasan. Bukan mereka yang, mohon maaf, yang matematikanya tinggi. Ya, mereka cerdas di matematika. Mungkin saja kita cerdas di yang lain, misalnya linguistik, musik misalnya. Contoh, tidak semua orang bisa bermain gitar misalnya. Berarti dia tidak punya kecerdasan musikal yang bagus ketika
beberapa clue tentang musik, dia tidak paham. And what Gartner emphasized individual uniqueness, learners' different learning style and potential and intelligence profiles to answer learners' various needs and meet their interests through considering different intelligence. Yeah. Okay, there are 9 according to what Gartner. Yeah. Ada 9 kecerdasan dalam kita. Dalam diri kita, tetapi mungkin kita hanya proses ya, mungkin kita miliki atau potensinya yang kita miliki itu adalah beberapa saja dari 9 kecerdasan. First, intelligence visual spatial. The ability to present spatial word visually in one's mind. Often see pictures in their mind and love to draw, paint, sketch, and stuff. Jadi kecerdasan visual itu kemampuan untuk mempresentasikan, to represent spatial word visually, secara visual. Nah, biasanya clue-nya juga orang visual spasial itu ketika orang ceramah mereka agak kurang paham ketimbang dia membaca langsung atau melihat langsung. Itu orang visual spasial. The second, intrapersonal, the ability to know and understand oneself, including goals, tendencies, feelings, talents, limitation, typically need time alone to reflect or work. Intrapersonal, biasanya orang yang sering menyendiri, sering suka sendiri, dia lebih paham ketika belajar sendiri. Dia tidak terlalu memahami sesuatu ketika berdiskusi dalam sebuah kelompok. Ya. Ini orangnya suka menyendiri. Linguistic intelligence, the ability to use language to express one's thought and to understand other people orally or in writing. Ya, of readers or writers. Ya, saya kira ini sudah umum. Bodily kinesthetic, ya, the ability to use other whole body or parts of body to solve problem to create a product. Often things best while moving, use gesture when speaking and learn by doing. Ya, biasanya orang seperti ini dia kalau ngomong tangannya lebih banyak gerakan tangannya daripada ucapannya biasanya, ya. Atau membaca sambil berjalan bisa. Biasanya orang bodily kinesthetic ya. Kemudian musical, the ability to hear music in one's head and or hear tones, rhythm, legend. Musical patterns might come while walking. Iya, orang musikal ya. Logical metric, the ability to manipulate numbers, quantities, and operations accompanied by a laugh or dealing with abstraction, enjoy solve problems fixing. And intrapersonal, the ability to notice and make distinctions among other individual. Enjoy working in a group. Ya, jadi kebalikan dari intrapersonal ke interpersonal. Kalau interpersonal selalunya mau berkelompok, selalunya mau diskusi kelompok. Ya. In 1997, Howard Gardner added one of intelligence, namely naturalist, the ability to discriminate among living things and to see patterns also. A sensitivity to features or of the natural world. Enjoying outdoors. Naturalist biasanya orang yang senang belajar di luar kelas misalnya. Learning by doing misalnya. In 1999, Howard Gardner at existentialist, the ability to see a big picture. Ya, biasanya orang-orang filosof misalnya. Biasanya orang-orang yang bertanya where we are from, where we are going to, etc. Okay. Amy theory teaches us that all students are smart, but they are smart in different ways. Ya, seperti kata Yuni tadi bahwa setiap kita ini cerdas,
dengan cara kita masing-masing. Makanya sering saya sampaikan dengan mahasiswa, silahkan kalian belajar, let you use best way in learning. Belajarlah dengan apa yang kita punya. Okay? It is true that each child possesses all 9 intelligences and can develop all nine to a reasonable level of competence. Children begin to showing what Gardner call proclivities. Proclivities ini adalah potensi. Jadi setiap kita memiliki potensi yang sama yang kita bisa kembangkan. Ya. Oke. Oke, ini learning strategies for intelligence. Ada masing-masing kita punya cara yang berbeda dalam meningkatkan kemampuan kita dalam belajar. Oke, ini yang menarik. Di penelitian S2 saya kemarin, itu judul tesis saya adalah Building Up Student Writing Skill Through Multiple Intelligence-Based Method. Yang menjadi menarik penelitian saya kemarin, ketika saya when I distribute ME questionnaire, ya, and the result of the ME questionnaire showed that, ya, hasilnya memperlihatkan bahwa dari 25 sampel yang saya teliti mahasiswa, hanya 2 yang kecerdasan linguistiknya tinggi. Selebihnya terbagi ke 8 atau 7 kecerdasan yang lain. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang ada pada waktu itu hanya 2 yang kecerdasan linguistiknya tinggi. Yang lain berada pada kecerdasan yang lain. Mahasiswa yang lain maksud saya. Jadi tidak semua yang masuk dalam program studi bahasa dan sastra Inggris itu kecerdasan linguistiknya semua rata-rata tinggi. Tetapi bisa saja kecerdasan yang lain. Ada faktor-faktor yang lain yang membuat dia memilih program studi bahasa dan sastra Inggris. Dan yang sekarang yang saya lakukan dalam penelitian disertasi saya adalah multiple intelligence based instruction in teaching English for Islamic Studies. Nah, ini yang sementara saya lakukan di disertasi saya. Akan ada menarik quote dari Abraham Maslow, ya. If the only tool you have is a hammer, everything around you looks like a nail. Jika kita hanya mempunyai sebuah palu-palu, ya, segala sesuatu di sekitar kita itu terlihat seperti hanya kayak paku semua. What does it mean? Maksudnya adalah, as a lecturer or teacher, we should teach our student based on their proclivities, based on their intelligence. Yeah. Okay, that's all. I return to the moderator. Thank you. Ya, itu tadi pemaparan tentang multiple intelligence theory in language dari Kekanda Saril. Saya tertarik dengan penjelasan tadi kakak yang mengatakan bahwa setiap manusia itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Tapi ketika kita melihat realitas sosial yang ada di khususnya di Indonesia ini, kita melihat bahwa kita dituntut untuk menguasai semua bidang. Contohnya di sekolah, kita dituntut untuk lingkungan menuntut kita untuk pintar matematika, pintar bahasa. Padahal sebenarnya kita memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana menurut kakak
atau memang pendidikan, sistem pendidikan ini harus diubah atau bagaimana Kak? Karena lingkungan kita sendiri yang menuntut kita untuk menguasai semua kecerdasan itu. Ataukah memang ada memang orang yang menguasai semua kecerdasan yang telah dijelaskan sebelumnya, Pak? Sebenarnya kita memiliki semua, tetapi ada yang high, ada yang moderate, dan ada yang low. Nah, seharusnya teacher or lecturer or parents itself should direct their children or direct us to what we have. Ya, apa yang kita punya. What is to direct our potential. Ya. Mendirect potensi kita, mengarahkan orang tua dan guru itu adalah as a facilitator. Ya. Sebagai fasilitator saja. Jadi kita bisa saja memproses, bisa saja memiliki 1, 2, atau 3 kecerdasan yang high, ya, high yang tinggi, yang lainnya mungkin moderate atau low. Jadi kita punya semua sebenarnya. Contoh matematika, misalnya saya sudah bisa perkalian biar sampai berapa misalnya, tetapi kecerdasan yang saya masih ada yang lebih tinggi. Misalnya saya juga di bahasa. Saya juga di bahasa. Memang kalau kita melihat kurikulum kita di Indonesia gemuk sekali, ya, gemuk sekali, terlalu banyak mata pelajaran yang padahal semestinya kita mengurangi berdasarkan klasternya. Cuman kan yang menjadi masalah juga karena kita tidak mengklaster kelasnya. Misalnya ini kelas kecerdasan matematika dan bahasa saja, yang lain dilarang masuk. Tidak. Tapi karena sehingga apa yang harus kita lakukan dengan konteks seperti ini? We teach the students in various ways. Jadi kita mengajar, kita men-treat itu dengan berbagai macam konsep dan metode. Contoh ketika kemarin saya melakukan penelitian di sastra Inggris tahun 2008 ya, 2008-2009 kalau tidak salah. Ketika mata kuliah writing, saya tidak hanya menjelaskan depan papan tulis, tapi mahasiswa saya bawa ke perpustakaan misalnya. Perpustakaan, silahkan Anda mengamati apa saja yang ada dalam perpustakaan, fitur-fiturnya, komponen apa saja yang ada dalam perpustakaan. Mereka mengamati, sebagian mengamati. Setelah dari perpustakaan, I ask them to write what they see, what they saw at the library. Jadi, tolong ceritakan, tolong deskripsikan, ya, tentang perpustakaan Yain. UIN sudah UIN waktu itu tahun 2008. Jadi mereka menulis dengan apa yang dia lihat secara visual. Ya. They didn't imagine only, and then write the descriptions of UIN library. Mereka tidak hanya menghayal, membayangkan apa saja ya yang ada dalam perpustakaan. I asked them, walk in a group. Saya membagi beberapa kelompok kemudian berdiskusi tentang sesuatu. Misalnya tentang Banti Murung. Mereka diskusi, mereka berbagi. Setelah itu saya suruh I ask them to write what they have discussed, what they had discussed. Jadi semua cara, metode yang kita lakukan berusaha, ya makanya connect dengan learning style ya, gaya belajar, visual, audio, and tactile. Kita harus menggabungkan semuanya. Ya. Jadi solusinya untuk masalah yang seperti ini, treat them in different ways because they are different. Ya. Kita mengajar mereka dengan
metode pendekatan yang berbeda karena mereka berbeda. Ya. Kalau kita when we teach them, treat them only one ways or one method, means that only a few of them will get good grade. Ya. Kalau kita hanya mengajar satu metode saja dalam pengajaran, berarti hanya sebahagian kecil saja yang bisa menangkap, yang bisa berhasil dalam mata pelajaran atau mata kuliah yang kita ajarkan. Mungkin seperti itu jawaban saya. Oke Kak, dari yang saya tangkap tadi berarti bukan sistem pendidikannya yang harus diubah Kak, tetapi metode seorang pengajar yang harus memperhatikan siswanya bahwa siswanya ini memiliki bakat atau kecerdasan yang seperti apa. Ya, jadi teacher atau dosennya yang mesti kerja keras. Kalau misalnya mata pelajaran yang begitu banyak gemuk. Kalau kita ingin mengadopsi pembelajaran atau kurikulum yang ada di luar negeri misalnya, itu mereka tidak langsung sejak awal elementary school langsung diarahkan kemana. Ya, di Indonesia sudah ada beberapa sekolah yang menerapkan sistem pembelajaran multiple intelligence ya. Ada yang sedikit terkenal beberapa karangannya di Indonesia seperti Mundip Hatip itu mempunyai School of Human. Nama sekolahnya adalah School of Human. Jadi proses pembelajaran itu berdasarkan prinsip-prinsip multiple intelligence. Ya. Tetap mengikuti kurikulum nasional, tetapi karena kita dituntut untuk mengikuti kurikulum nasional, national curriculum, sehingga kita yang pengelola atau teacher should be creative and innovative in delivering our materials. Jadi kita dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih atas penjelasannya tadi Kak. Cuman saya masih belum paham sebenarnya apa sih yang mempengaruhi pengembangan kecerdasan itu sendiri? Apakah lingkungan atau masih ada hal lain yang mempengaruhi hal tersebut Kak? Oke. Ada sebuah cerita yang saya pernah baca. Sebuah eksperimen, one of the experiment, okay. There are two mouses, ya, ada dua tikus, ya. Masing-masing dimasukkan ke dalam dalam kurungannya, ya. Kurungannya. Tikus yang pertama tidak diberikan apa-apa di dalam. Tikus yang kedua itu diberikan banyak mainan. Banyak, ada bola, ada banyak mainan-mainan tikus lah. Ada pelosotan yang putar, apa itu namanya. Diberikan makanan, diberikan vitamin yang sama, setiap hari jam yang sama, makan porsi yang sama. Tikus yang tadi yang pertama tidak ada apa-apa dalam kurungannya, dalam sangkarnya. Itu setelah makan hanya diam saja, karena tidak ada apa-apa yang ada di dalam kurungannya. Nah, tikus yang kedua aktif setelah makan, bermain, makan, bermain, tidur. Setelah 1 bulan pengamatan, setelah dikeluarkan dari kurungannya, tikus yang pertama keluar hanya diam. Tapi tikus yang kedua atau kurungan yang kedua langsung mencari mainan yang ada di sekitarnya. What does it mean? Environment, ya, environment influence us. Lingkungan mempengaruhi kita. Ya. Kalau kita tinggal di pesantren misalnya, hidup di dunia pesantren, ya kita akan jadi penghafal. Tapi kalau, mohon maaf, kalau kita hanya duduk-duduk di gang-gang,
setiap malam, mohon maaf ya, setiap malam hanya bercerita, hanya, mohon maaf, main gitar saja. Coba ditanya, berapa juz yang dihafal? Pasti ya ada lah, tapi tidak sebanyak yang ada di pesantren. Tapi coba tanya teman-teman yang ada di pesantren, sudah berapa album yang sudah dihasilkan? Sehingga environment influence us. Lingkungan mempengaruhi kita. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa about 80% environment influence us. Kurang lebih 80% lingkungan mempengaruhi kita. 20%-nya dari diri kita sendiri. Jadi sintal aja. Makanya dalam program bahasa apa ya, sering kalau teman-teman di sastra Inggris ini masih ada ya, English Camp. Masih ada ya. English Camp misalnya itu apa? What is English Camp? English Camp is immersion program. Apa itu immersion program? Pencelupan lingkungan. Ya. Jadi kita dicelupkan di situ. Ini kau belajar ke sana. Contoh, misalnya Yuni tidak perlu misalnya masuk ke bahasa dan sastra Inggris misalnya, mohon maaf. Tapi langsung saja ke Australia. Hidup di lingkungan mereka. Langsung saja ke Amerika, hidup di lingkungan mereka. Insya Allah pasti kan bisa bahasa Inggris. Because environment teach or influence us. Lingkungan mempengaruhi kita. Makanya orang tua sering berpesan, pintar-pintar memilih lingkungan, gitu. Pintar-pintar memilih teman misalnya. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Thank you. Lagi-lagi terima kasih atas penjelasan yang telah dipaparkan oleh Kakanda tadi. Lagi-lagi saya ingin bertanya, Kak. Mungkin kita pernah dengar yang masalah ekstrovert dan introvert. Yeah. Apakah ini merupakan kecerdasan intrapersonal dan interpersonal, Kak? Atau memang beda konteks? Beda konsep? Ya, ini berbeda konteks kalau kita melihatnya, karena kalau pada dasarnya kalau ya paling di intrapersonal dengan interpersonal. Kadang kan kita temukan teman-teman, kenapa Anda gabung misalnya? Why you don't join to our group? Kenapa Anda senang sendiri misalnya? Ya. Karena emang dia lebih cepat paham kalau dia sendirian. Dia lebih banyak menggunakan apa ya? Biasanya imajinasinya lebih bagus ketika dia sendirian. Ketimbang harus berkelompok. Kredit, dia rasa kredit ya. Ribut. Mending menyendiri misalnya. Ada juga orang seperti itu proses belajarnya. The process of acquiring something sometimes need a butuh kesendirian lah, ini alone. Butuh kesendirian untuk memecahkan sesuatu. Dia lebih cepat menyelesaikan sesuatu itu dengan sendirinya ketimbang harus berdiskusi dengan yang lain. Ya. Ada juga orang yang tidak punya rahasia. Ya. Setiap orang dia curhat, ada begini, ada begini. Jadi bisa juga seperti ini. To solve our problem, we discuss with our friends. The problem is discussed to be solved. Jadi masalah itu didiskusikan supaya bisa diselesaikan, bukan disimpan. Kalau orang ada yang model seperti itu, karena memang ada kecerdasan seperti itu. Ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Kak. Thank you. Mungkin itu tadi penjelasan dari Kakanda Saril mengenai multiple intelligence theory in language. Dari penjelasannya dapat saya simpulkan bahwa di setiap manusia itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Cuman sebenarnya memiliki semua kecerdasan, cuman ada yang high, maksimal dan minimalnya.
Ya, multiple intelligence itu ada visual, spatial, intrapersonal, linguistik, bodily kinestik, naturally, musical, logical, matematik, existentialis, interpersonal. Dan sebenarnya di antara manusia itu tidak ada yang bodoh. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan, Kak. Okay, teman-teman. Yeah, okay, relate to the language teaching because this is my research. We facilitate them. Yeah, we facilitate them in different ways for each students. Yeah. Jadi kita memfasilitasi siswa mahasiswa itu dalam proses pembelajaran. Misalnya orang yang kecerdasannya musik, kita bisa kasih misalnya song, ya, in learning English, for example, dalam pembelajaran bahasa Inggris. Saya pernah ada teman saya waktu di sastra Inggris itu, I asked her, ya, saya tanya, what is your reason in choosing BSI? Apa alasannya memilih BSI untuk melanjutkan pendidikannya? Apa jawabannya? Saya cuma senang lagu barat. Saya cuma senang dengar lagu barat. Jadi saya masuk sastra Inggris. Jadi karena lagu barat saja dia senang dengan mendengarkan lagu-lagu barat, jadi dia masuk sastra Inggris. Ya. Jadi belajar bahasa Inggris dengan based on our proximities, ya, berdasarkan kecenderungan yang kita miliki. Spasial misalnya, yang senang dengan gambar misalnya, kita kasih gambar-gambar, ya, berusaha menceritakan sesuatu itu lewat gambar. Jadi banyak cara, ya, tidak ada there is no tidak ada tidak ada kata tidak bisa, ya. Semua bisa kita lakukan dengan cara masing-masing. Selalu saya sampaikan ke mahasiswa saya ketika saya mengajar, let you use your best way in learning. Ya. Silahkan Anda gunakan cara belajar Anda yang terbaik menurut Anda. I didn't force them to use my way. Saya tidak paksa mereka untuk menggunakan cara saya. Mungkin kecenderungan itu berbeda dengan saya. So, back to closing statement. Sekalian closing statement saya. Back to our statement that everyone is smart and they smart in different way. Kita ini semua cerdas dengan cara kita yang berbeda-beda. That's all. Thank you. Oke, terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini. Ya, poin penting yang dapat saya tarik dari pembicaraan kita malam ini yaitu kita semua memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi teman-teman jangan minder ketika ada teman yang pintar di musik, pintar di matematika atau apapun itu, karena di dalam diri kita, di dalam pikiran kita memiliki sebuah kecerdasan yang berbeda dengan yang lainnya, dan kita memiliki cara yang berbeda juga untuk memahami sesuatu. Jadi terima kasih atas waktunya pada malam hari ini, Kak. Thank you. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelek ya. Iya, Kak. Makasih banyak, Kak. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku moderator.